Perubahan itu nggak bisa dihindari. Perubahan itu inevitable. Perubahan itu bagian dari pertumbuhan kita. Jadi jangan pernah takut sama perubahan. Karena perubahan itu bagian dari sesuatu yang harus kita lakukan terus-menerus. Ada sebuah masa di mana kami bekerja. Sesudah kami bekerja selesai, kami fokus pada yang lain. Dan itulah prinsip demokrasi. Karena itu jangan takut dengan masa jabatan yang berakhir. Jangan pernah berpikir tentang perpanjangan masa jabatan. Dan itu ya bagian dari demokrasi kita. Dan ketika ada orang lain yang bertugas, hormati yang bertugas. Pak Habib Abu Bakar bahwa situasi apapun itu dinamika memang kita sudah antisipasi lah, namanya kompetisi. Dan yang penting adalah ketiga partai itu sampai hari ini alhamdulillah solid, tetap fokus pada tujuan bagaimana mengantarkan Pak Anies Baswedan menjadi calon presiden, kemudian pada waktunya memilih atau memutuskan calon wakil presidennya dan diumumkan ke publik. Jadi saya menjelaskan kemarin konteksnya lebih pada supaya masyarakat tahu bahwa memang ada upaya-upaya yang cenderung tidak fair gitu, dan itu bukan satu-satunya cara, tapi rangkaian peristiwa yang saya kira publik sudah tahu juga, banyak yang menulis, banyak yang membicarakan diri, dan benar sekali kalau dikatakan pergantian artinya lebih dari satu, itu benar sekali. Secara proses barangkali sah saja, cuman ingin kita menyampaikan kepada publik, pada masyarakat, para pendukungnya Pak Anies, bahwa suasana memang tidak seperti biasa, tidak mudah, dan saya pun berdialog dengan sejumlah pihak termasuk para pengamat internasional, media-media internasional itu mereka bertanya kenapa sampai begini rupa gitu ya, dan memang penjelasannya sulit untuk dijelaskan dengan rasional, tapi itulah yang kita alami dan barangkali ini bagian dari dinamika perjuangan, tantangan berjuang untuk mendorong perubahan. Oke, baik. Gitu Mas Reno, berkeluh kesah, tapi kalau kita lihat ditarik ke belakang sebetulnya kan upaya untuk membuat Anies itu tidak masuk dalam radar politik bukan ketika Pilpres saja gitu ya, tapi bahkan jauh sebelum itu. Jadi misalnya ketika menjadi menteri sudah di reshuffle di tengah jalan tanpa alasan mengenai kinerja maupun mengenai kredibilitas maupun integritas. Kemudian ketika maju ke Pilgub juga sebetulnya kan luar biasa tuh hantaman kiri kanan, dan Tuhan memberi jalan bahwa Pak Anies akhirnya memenangi pilkada meskipun Pak Dirman menilai, menimbang-nimbang, menganalisis, dan masyarakat sudah cerdas, pemirsa Metro TV juga menyaksikan. Jadi silakan tapi saya tidak bisa menyebut nama maupun identitas maupun posisi, itu rasanya tidak etis. Ada gelagat dan gejala praktek politik yang tidak positif atau negatif dan bahkan bersifat dekonstruktif merusak, yaitu politik penjagalan yang tidak siap bersaing dan bertanding secara fair, secara positif dan konstruktif. Ke dalam bahasa agama Islam, berfastabiqul khairat, dengan upaya mencoba mencari-cari kesalahan dari lawan politik dan menggunakan isu serta narasi yang sebenarnya negatif untuk mendiskreditkan lawan politik. Ini yang terjadi terakhir ini ya. Saya kira dari kalangan incumbent, the ruling group, untuk tidak ya dalam rangka melanggengkan kekuasaannya, kemudian menempuh segala cara dan apalagi cara yang tidak halal, dan dengan menjegal ya, khususnya saya rasakan dan banyak dirasakan Anies Baswedan diupayakan untuk dijegal, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap partai pengusungnya. Ini sungguh perbuatan tercela yang jauh dari etika politik, dan saya berkeyakinan kalau ada seseorang, sebuah partai politik yang dihinakan, didiskreditkan seperti itu, ini justru membuka pintu bagi rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memenangkan. Adanya upaya penjagalan terhadap Capres Anies Baswedan kian menguap.
Benarkah sosok menteri ini salah satunya? Dikutip dari ayojakarta.com, sejak diusung sebagai calon presiden pada 3 Oktober 2021 silam, sinyalemen adanya penjagalan terhadap Anies Baswedan terus mencuat ke permukaan. Penjagalan terhadap Anies Baswedan untuk menuju kursi presiden yang sebelumnya dianggap wacana dan isapan jempol justru berbalik terungkap. Pernyataan akan masih adanya upaya-upaya penjagalan agar Anies Baswedan gagal dalam kontestasi pemilu disampaikan oleh Sudirman Said. Menurut juru bicara Anies Baswedan tersebut, sejumlah upaya penjagalan juga dapat terlihat dari tawaran-tawaran pemerintah kepada anggota koalisi perubahan. Bergantian, pejabat negara merayu PKS untuk keluar dari koalisi, kata Sudirman Said dalam sebuah pernyataan. Penggunaan dan pemilihan kata bergantian inilah yang kemudian menjadi bekal pertanyaan bagi sebagian kalangan. Meski disinyalir ada keterlibatan pejabat negara dalam upaya penjagalan, Sudirman Said enggan untuk memberi jawaban terkait dengan sosok yang mengundang penasaran. Tentu saya tidak mau menyampaikan namanya, tetapi yang pasti dan saya menggarisbawahi pernyataan Sekjen PKS. Kita sudah mengantisipasi, jelas Sudirman. Lebih lanjut, juru bicara Anies Baswedan tersebut juga menyatakan bahwa koalisi perubahan yang merupakan partai pendukung masih tetap solid. Lahirnya pernyataan yang disampaikan Sudirman Said tentang adanya upaya penjagalan diakui memang bukan pertama kali dilakukan. Publik sudah tahu juga, banyak yang menulis dan membicarakan. Jadi benar kalau dikatakan bergantian artinya lebih dari satu, jelas Sudirman. Meskipun suasana dan peristiwa politik di balik layar terbilang tidak biasa, namun Sudirman menegaskan bahwa hal tersebut wajar dalam sebuah proses menuju perubahan. Sebab sinyalemen agar Anies Baswedan tidak masuk dalam pantauan radar politik nasional sudah berlangsung dan terjadi sejak lama. Upaya untuk membuat Anies tidak masuk dalam radar politik sudah jauh terjadi sebelum itu, terang Sudirman. Dalam penjelasannya terkait dengan hal tersebut, Sudirman mencontohkan peristiwa pergantian Anies saat menjabat sebagai Mendikbud. Misalnya ketika menjadi menteri sudah diresafal di tengah jalan tanpa alasan mengenai kinerja, kredibilitas maupun integritas, jelas Sudirman. Peristiwa senada juga terjadi dan dialami Anies ketika maju sebagai kontestan dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Terkait beredarnya anggapan bahwa Sandiaga Uno sebagai Menteri Parekraf adalah sosok yang dimaksud sebagai salah satu penjegal bagi Anies, Sudirman memberi pernyataan. Saya tidak bisa menyatakan, tapi silakan masyarakat menilai, menimbang dan menganalisis karena masyarakat sudah cerdas, pungkas Sudirman. Demikian tanggapan juru bicara Anies Baswedan yang dikutip Ayo Jakarta pada Sabtu 10 Juni 2023 dari kanal YouTube Metro TV.